Ya, langsung aja ya kita bahas. Nomor 1. Repeated measures design sama dengan between subject design. Benar apa salah? Benar apa salah? Yo, benar apa salah? Kalau independen itu yang between apa yang within? Repeated itu within atau between? Yo, Benar, Bu. benar? Kalau yang berulang, coba lihat slides-nya di sebelah kanan. Benar apa salah? Salah, Bu. Salah, Bu. Salah, Bu. Iyo, salah ya. Harusnya apa? Within, Bu. Iyo, within ya. Within, Bu. Ya, jadi kalau yang berulang itu membandingkan dia dengan dia sendiri, jadi satu kelompok, tapi dua data yang dianalisis. Gitu. Ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 apa jawabannya? Silakan. Yuk, siapa yang mau coba? Coba Ray Anggita, coba. Ray, coba kamu jawab nomor 2. Halo Ray, kamu ada di sini? Halo Ray. Oke, kita lanjut ya. Natania, kamu coba jawab. Nomor 2. Loh, Ray, nomor 2 Ray, suruh jawab kok. Nomor 2 Ray, jawabannya apa? Ini loh. Nah, Natania, udah punya jawaban belum nih nomor 2? Masih mikir, Bu. Ini kan kalau within kan udah tahu kan yang minggu lalu. Nih. Within udah tahu kan yang minggu lalu? Ya, Bu. Udah, Bu. Coba, within itu apa? Yang dapat perlakuan lebih dari 1 kali, Bu. Nah, kalau match itu apa bedanya? Oh, pada subjeknya, Bu.
Subjeknya kenapa? Bedanya di setara, Bu. Kalau yang mana yang setara? Yang match. subjek. Ya. Yang Terus match, Bu. kalau yang within? Yang ini tadi setara. Kalau yang ini within? Tidak perlu disetarakan. Karena? Tidak, Bu. Iya, karena? Cuma pada satu subjek. Iya, pada satu kelompok ya. Jadi kan nggak perlu ada yang setara atau tidak, karena dia cuma satu kelompok. Yang ini satu kelompok, yang ini dua kelompok, tetapi kelompoknya itu, kedua kelompok itu setara ya. Gitu kan? Iya. Oke. Nanti buat kalimatnya ya. Nomor 3, jelaskan keuntungan dari menggunakan repeated measure design dibandingkan dengan menggunakan independent. Apa keuntungannya? Tuh, apa keuntungannya? Ayo. Coba Tari, ya Tari. Apa keuntungannya? Tidak ada risiko akibat partisipan dalam tiap kelompok perlakuan berbeda secara signifikan, Bu. Ya, itu satu. Yang kedua apa? Ada dua kan? Subjek yang sama digunakan dalam dua kondisi perlakuan. Itu apa maksudnya keuntungannya kayak gitu tuh? Apa untungnya kalau subjeknya sama digunakan dalam dua kondisi perlakuan? Lebih mudah, Bu. Lebih mudah apa lebih sedikit jumlah orang yang dicari? Sedikit, Bu. Sedikit. Lebih sedikit ya. Kan lebih bermudah. Iya, jadi kita nggak perlu cari subjek banyak-banyak ya. Tidak separuh dari jumlah yang kita butuhkan kalau kita pakai dua kelompok. Tapi tidak terjadi pada match. Kalau match kita harus cari dua kelompok ya. Nomor 4. Seorang peneliti melakukan eksperimen membandingkan dua kondisi treatment dan mendapatkan 20 skor pada setiap treatment. Manakah desain yang membutuhkan jumlah sampel paling sedikit? A, Bu. Betul, A. Kalau B berapa kali lipatnya? 2 kali, Bu. 2 kali. Kalau match? Match? Berapa kali? Sama, Bu. Sama. kali Bu. Iya, betul. Untuk sebuah penelitian yang membandingkan dua kondisi treatment dengan jumlah skor pada setiap treatment sebanyak 10 skor, manakah desain yang membutuhkan jumlah partisipan terbanyak? Berarti yang mana? D, Bu. D, Bu. Ya, yang ini ya. Yang ini. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Berikut ini adalah skor persepsi rasa sakit dari 4 partisipan sebelum mengonsumsi obat dan sesudah mengonsumsi obat. Hitunglah perbedaan skor untuk setiap partisipan. Oke. Coba hitung ya. Ini D-nya. Yuk, hitung sama-sama berapa di sini. 5. Ayo. 21. 1. 21. Minus 21. Minus 21 ya. Oh, iya.
Minus 23. Minus 23. Minus 23. Min 25, Bu. 25. Minus 25. Nah, jadi totalnya berapa? Minus 63, Bu. 64. 64. Minus 64. Min 64. Min Min 64. Oke. Nah, jadi ini sudah dijawab ya. Sekarang rata-rata perbedaan skornya. Berapa? Ini 64 dibagi, ini minus kan? Minus atau positif? Minus, Bu. minus, Bu. Ya. Dan minus 64 dibagi 4. berapa itu? 16, Bu. Min 68. Min 16. Min 16, Bu. Min 16 ya. Oke, sekarang yang ini. Variansnya berapa? SS per DF. Berapa? DF-nya berapa? 32, Bu. 32, Bu. 32 ya. Terus estimated standard error-nya mana sih? Ini. 2, Bu. Ya, betul 2. Oke, sekarang SS-nya berapa nih? Kita hitung apa dulu nih di sini? Di sini kita hitung D ya. Perbedaan skor. Ya. Berapa di sini? 4. 4. Min 6. 6. 1, 1. 1. Oke. Lalu kita hitung jumlahnya. Ini berapa? 0, Bu. 0, Bu. 0. Sekarang D kuadrat. Enam belas. 36. 36, 1. 1. Berarti di sini berapa? 54. 54, Bu. Iya, 54. Oke. Sekarang SS-nya berapa? SS-nya itu tadi nggak tahu. Aku bilang SS. SS, where are you? SS.
Mana si SS? Oh ini. Ya. Berapa SS-nya? 54, Bu. Betul, 54. Jadi sudah terjawab ya. Sekarang ini. Yang mana? Ayo, nomor 9. C, Bu. Kenapa C? N-nya berapa? D, Bu. Kenapa D? N-nya 20. Oh, 20 dari mana? Ini repeated study loh ya. B, Bu. 9, Bu. 9. Kan ini sebelum pretest dan posttest kan. Jadi kalau pretest dan posttest, jadi pretest X ya, intervensi posttest gitu kan. Orangnya di sini dan di sini sama kan? Sama kan? Di sini Ya, ada ya, 10 orang, 10 skor, di sini juga 10 skor. Gitu. Nah, M-nya tidak berubah. N-nya di sini 10, di sini 10. Berarti DF-nya N-1, bukan 2 kelompok kan? Begitu kan? ya, Bu. Ya, Bu. Oh iya, Bu. Ya, oke. Ini jadi kita harus senyum-senyum di pagi hari ya. Jadi jawabannya yang B ya, yang ini. Oke, terus hipotesis dong pada independent measures design menggunakan notasi ini. Ya, sedangkan repeated measures design menggunakan mu D sama dengan. Jelaskan perbedaannya. Bedanya apa sih kalau ada di sini mu D? Kalau yang independen kok mu1 kurang mu2? Yuk, siapa yang mau coba? Ini kita bahasnya logikanya pakai yang nah itu. Kalau yang independent measures itu kan kita mau membedakan dua kelompok partisipan kan, mu populasinya mu1 dengan mu2 gitu kan. Kita ambil sampel, lalu yang kita bandingkan kan sampel M1 M2 gitu kan. Nah, jadi apa nih perbedaannya mu1, mu2 dengan ini, mu D? Tuh. Kalau yang Kalau dia Siapa dulu nih? Atta dulu apa Salah dulu? Kak, oke dulu. Bu, Aza. Oke, Atta dulu deh kayaknya. Silakan Atta. Kalau yang mu1 min mu2 itu kan ada 2 subjek, Bu. Jadi maksudnya bukan yang satu subjek tapi sebelum dan sesudah gitu. Kalau yang mu D itu kan dia repeat kan. Jadi cuma satu subjek tapi tuh
kayak data ini tuh sebelum terus sesudah gitu. Gimana ya kata-katanya kayak gitu Bu intinya. Kok gak usah nangis, Ata. Oke, thanks. Tadi siapa? Sola mungkin mau berpendapat, silakan. Kalau misalnya dari saya Bu, kalau untuk yang independennya sama yang kayak dibilang Ata, tapi kalau misalnya mau lebih sederhana lagi untuk kalimatnya untuk yang repeated measures, karena yang dihitung di sini adalah different scores-nya Bu. Jadi memang untuk notasinya yang digunakan berbeda dari independen. Ya, betul. Jadi ini notasinya memang berbeda karena yang pada independen itu kan kita bicara tentang mu1, perbedaan antara mu1 dengan mu2. Kalau hipotesis nolnya diterima, makanya kan ini tidak ada perbedaan kan antara mu1 dengan mu2. Karena memang ada dua kelompok. Sementara pada yang repeated measures, itu karena hanya ada satu kelompok, jadi yang kita lihat adalah difference-nya, jadi rata-rata difference-nya. Kalau pada penerimaan H0 ya, H0 diterima, difference-nya itu 0 karena sama persisnya antara before dan after-nya itu ya. Jadi mu D-nya itu harapannya 0. Oke, saya pikir udah pada paham sih, tinggal belajar bikin kalimat ya. 11. Sebuah penelitian repeated measures desain membandingkan dua kelompok treatment dengan N15 menghasilkan daftar T hitung sama dengan 1,78. Jika rata-rata perbedaan skor berada pada arah yang diprediksi peneliti, maka manakah keputusan yang tepat jika alfa sama dengan 0,05 pada hipotesis satu arah? Oke. Ini kita harus apa dulu nih? Kita jawab dulu yang ini ya. Kita hitung apa? Hitung udah. Berarti sekarang kita cari apa? T apa? T tabel ya? Ya Bu. Nah, T tabelnya berapa? Satu arah 5%. T tabelnya berapa? DF-nya berapa nih? 14 Bu. Tuh, DF-nya 14. Jadi cari DF 14 terus satu arah 5%. 1,761 Bu. Ya, saya setuju. 1,7 berapa tadi? 6 1 ya. Iya Bu. Oke. Nah, kemudian kita cek ini T hitung kita itu masuk daerah kritis atau tidak? Masuk Bu. Oke. Kita hitung di daerah kritis ya. Jadi gimana? Keputusannya H0 diterima atau ditolak? Ditolak Bu. Betul. Tolak Bu. Ya. H0-nya ditolak. Nah, keputusannya kalimatnya terserah mau H0 ditolak atau mau diterima, H1 diterima gitu terserah ya. Pokoknya intinya H0 ditolak, treatmentnya memberikan efek yang signifikan gitu ya. Ada perbedaan yang signifikan. Sekarang kalau dua arah, T tabelnya berapa? 2,145 Bu. 2,15. Ya, terus T hitung kita gimana? Ada di daerah kritis nggak?
Teh hitung kita ada di daerah kritis? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Berarti kalau tidak berada di daerah kritis, apa kesimpulannya? H0 diterima. Kan oleh diterima. Iya, H0 diterima. Ya, jadi kalau Anda lihat ya, dengan T hitung yang sama, N yang sama, ya, untuk uji satu arah, itu peluangnya untuk di H0 ditolak itu lebih besar. Kenapa? Karena T tabelnya itu lebih kecil. Tetapi kalau pada uji dua arah, T tabelnya itu jadi lebih besar, walaupun N-nya sama, DF-nya sama, T hitung kita juga sama. Ya, karena T tabelnya lebih besar, maka peluangnya untuk menolak H0 itu lebih besar. Jadi untuk uji dua arah, T hitung kita itu harus lebih besar supaya H0 bisa ditolak dan H1-nya diterima. Itu ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ada bagian yang kurang jelas? Ini ngomong-ngomong si Michael kok diem? Nah, kenapa Michael diem aja? Jadi nyimak, Bu. Oke, mau nanya apa Michael? Belum, Bu. Belum ada pertanyaan? Belum. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, ini di sini ada tiga soal saja, ya. Karena kita masih ada waktu, bisakah kalian mencoba soal-soal ini supaya kalau ada pertanyaan bisa langsung kita bahas sambil kita nunggu teman-teman yang lain ya. Apakah sudah selesai atau belum? Oke, silakan dicoba ya.